Onomi. Iya. Ada sukacita? Iya. Kalau ada sukacita, kasih salam ke kiri kanan, bilang Tuhan Yesus mengasihi. Supaya yang hati ada marah-marah itu, dia lenyap dengan seketika itu. Supaya kita semua datang untuk menyembah Tuhan. Kita datang bukan menyembah diri, toh, menyembah Tuhan. Karena itu hati harus penuh sukacita. Iya. Baik, mari kita merenungkan bagian firman Tuhan ini. Firman Tuhan dari Hagai pasal 1 ayat 1 sampai ayat yang ke-14. Sinode dong kasih judul pada bagian firman Tuhan ini, dia bicara tentang tubuhmu adalah bait Roh Kudus, maka bangunlah. Pendeta bilang sekali lagi. Tubuhmu adalah bait Roh Kudus, maka bangunlah. Itu kita bisa lihat di dalam pertama Korintus pasal 6 ayat yang ke-19 bagian A. Di situ bicara tentang tubuh adalah bait Allah. Bapak Ibu saudara-saudara yang diberkati Tuhan, orang Kristen itu dia tidak dapat dipisahkan depo hidup itu dari rumah gereja ini. Kenapa? Karena orang Kristen dia datang menyembah Tuhan di dalam persekutuan. Karena itu ketika ada orang dong bilang, tapi sembahyang juga terapa-apa. Tuhan Yesus dia tahu. Kalau saya tinggal di rumah, saya berdoa kepada Tuhan. Saya ibadah sama Tuhan. Ada bagian-bagian prinsip atau pikiran masing-masing orang seperti itu. Tetapi yang harus kita lakukan adalah membawa diri ini ada dalam persekutuan. Karena di dalam persekutuan umat Tuhan, disitulah Tuhan Allah hadir dan memberkati. Lalu bilang, kalau begitu Ibu Pendeta, kita yang tinggal di rumah, kamu juga sembah Tuhan. Tapi ketika kita datang dalam persekutuan seperti ini, di situ banyak hal kita dapatkan. Firman Tuhan disampaikan kepada kita sebagai satu ajaran, satu teguran. Firman Tuhan memperbaiki setiap kehidupan orang-orang. Nah tadi kalau kau bilang kau tinggal di rumah, bagus lagi kau baca firman lalu kau renungkan. Kalau tidak, karena itu ketika kita bilang kita ini orang Kristen yang percaya Tuhan, maka kita tidak bisa dipisahkan dari rumah Tuhan ini. Karena semua orang percaya bahwa ketika membawa diri ini ada dalam rumah Tuhan, disitulah ada perjumpaan pribadi dengan Tuhan yang dia imani, Tuhan yang dia percaya, Tuhan yang memberi kekuatan, Tuhan yang mengajarkan dia untuk hidup dekat kepada Tuhan. Karena itu betapa pentingnya ketika kita bicara rumah Tuhan, gereja atau bait Allah. Bapak Ibu saudara-saudara yang diberkati Tuhan, dari apa yang kita lihat, dari apa yang Ibu Pendeta jelaskan, kalau kita lihat pemahaman-pemahaman orang seperti itu, lalu dengan apa yang Ibu Pendeta bilang, kalau kita lihat pada kitab Keluaran pasal 25 ayat yang ke-8, di situ bilang, Allah mengatakan, dan mereka harus membuat tempat kudus bagiku, supaya aku akan diam di tengah-tengah mereka. Maksudnya bagian ini menjelaskan, Tuhan bilang sama orang Israel, kamu harus bangun rumah Tuhan, supaya saya akan ada bersama-sama dengan kamu dan akan memberkati hidupmu. Karena itu betapa pentingnya gereja itu bagi setiap orang yang percaya Tuhan.
Karena itu mari kita coba memperhatikan bagian-bagian pembacaan tadi. Dari Hagai pasal 1 ayat 1 sampai ayat 14. Kalau kita lihat ayat 1 sampai ayat yang kedua, di situ bicara tentang Nabi Hagai dan kondisi rumah Tuhan. Nabi Hagai dipakai Tuhan untuk memberitakan tentang perhatian dan hati Tuhan terhadap rumah Tuhan yang tidak difungsikan lagi dan dibiarkan oleh bangsa itu. Bapak Ibu, ayat 1 dan ayat 2 di situ bicara tentang bagaimana firman Tuhan datang bicara sama Hagai untuk rumah Tuhan. Ini rumah Tuhan, bait Allah yang sudah runtuh. Tinggal puing-puing saja. Kalau kita membaca pada bagian itu, di situ dibilang ketika Tuhan melihat hal itu terjadi, Tuhan bilang, ini orang ini kenapa dong beribadah kepada Tuhan itu di tempat-tempat yang sudah hancur, yang sudah tidak layak untuk datang dan menyembah Tuhan Allah. Iya, karena itu pada bagian itu, ini Nabi Hagai diperintahkan Tuhan untuk melihat kondisi rumah Tuhan. Iya, bicara tentang bait Allah. Karena itu pada ayat 1 dan 2, di situ dibicarakan tentang pada masa kepemimpinan para raja yang memimpin umat itu. Orang-orang Israel ini dong beribadah kepada Tuhan itu di tempat yang tidak layak. Bapak Ibu dong bayangkan, kalau gereja Yahim ini dia roboh, terus tinggal tembok-tembok saja, tidak ada atap, tidak ada kursi, bangku, lalu umat Tuhan itu bisa datang duduk di situ dan beribadah. Ini bagian yang Tuhan Allah lihat. Lalu dia bilang, Hagai, segera lakukan itu. Kau harus pergi bilang orang-orang itu untuk membangun rumah Tuhan. Tidak pantas mereka beribadah kepada Allah mereka di tempat seperti itu. Iya, ini bagian yang Tuhan Allah bilang. Lalu nanti kita perhatikan pada ayat yang ketiga sampai ayat yang ke-11. Di situ firman Tuhan tentang pembangunan rumah Tuhan dan kondisi umat Tuhan. Ya, ini menjelaskan hati Tuhan tentang pembangunan rumah Tuhan yang dimulai dari satu kata dengan ucapan pada bagian itu, perhatikan keadaanmu. Perhatikan keadaanmu itu diulang 2 kali. Kalau kita lihat pada bagian itu, perhatikan keadaanmu. Kenapa Tuhan bilang perhatikan keadaanmu? Tuhan bilang sama Hagai, pergi bilang sama umat itu, coba dong perhatikan dong hidup, coba dong perhatikan keadaan itu, pantaskah mereka ada pada bagian itu? Masa dong bisa bangun dong rumah? Dong bangun dong rumah itu bagus-bagus, dengan kayu yang mahal-mahal, dengan campuran semen yang luar biasa dan indah dipandang mata. Tapi dia mau bangun rumah Tuhan ini susah sekali. Kenapa? Karena itu di situ dibilang perhatikan keadaanmu. Maksudnya dalam tanda kutip Tuhan mau bilang sama umat itu, coba perhatikan kamu keadaan. Kalau kamu tinggal dalam rumah yang bagus, kalau kamu bisa bangun rumah yang bagus, kenapa gak kamu tidak bisa bangun rumah Allah? Susah kah? Yang Anda bangun itu bawa datang lalu bangun rumah Tuhan itu. Masa kamu rumah bagus, kamu pakai pakaian yang bagus, tapi kamu biarkan rumah Allah itu dalam puing-puing kehancuran. Bapak Ibu, pada bagian itu sangat-sangat tegas
Tuhan Allah bicara sama Hagai. Dan Hagai harus menyampaikan bagian itu kepada umat Tuhan. Karena itu kalau kita baca dari ayat 3 sampai ayat 11, di situ gambaran yang Tuhan bilang sama Hagai. Kamu punya rumah yang bagus, kamu akan bersusah payah, kamu akan dapat upah, kamu makan tapi tak puas, kamu tak kenyang, kamu minum tapi kamu tidak puas, kamu cari harta kekayaan, tapi nanti kamu nokeng itu dia bolong. Kalau nokeng bolong berarti uang, HP, semua macam dia keluar dari nokeng itu. Ini gambaran yang Tuhan Yesus bilang. Hagai harus sampaikan hal itu kepada umat Israel. Kamu boleh saja melakukan semua hal. Kamu boleh pakai pakaian yang indah. Tapi itu semua sia-sia. Kamu akan mengejar harta kekayaan. Kamu akan punya segala macam hal. Tapi ketika kamu akan memperoleh itu, saya akan menghembuskan. Bapak Ibu dong bayangkan. Kalimat dalam firman Tuhan itu bilang, kamu akan cari semua itu. Tapi saya akan menghembuskan semua itu dari kamu. Ini masalah. Karena itu pada ayat 3 sampai ayat 11, bagian itu dengan tegas Tuhan Allah bicara kepada Hagai. Kalau begitu kamu bawa kayu ke gunung sana lalu bangun, supaya saya tinggal di dalam rumah itu. Dan saya akan memberkati kehidupan kamu. Bapak Ibu, bagian ini dengan tegas mengingatkan orang Israel untuk tidak bermain-main dengan rumah Tuhan. Sekali lagi Ibu Pendeta bilang, jangan bermain-main dengan rumah Tuhan. Lagu sekolah minggu bilang, gereja bukanlah gedungnya, bukan pula menaranya. Gereja bicara tentang persekutuan umat Tuhan yang bersekutu sehati, sepikir memuliakan nama Tuhan. Jikalau ada di antara Bapak Ibu saudara-saudara jemaat yang tidak lagi menghargai rumah Tuhan itu sebagai rumah di mana Allah berdiam dan memberkati umatnya, urusannya dengan Tuhan, bukan dengan manusia. Catat itu baik-baik. Jangan pernah bermain-main dengan rumah Tuhan. Karena Tuhan perumah. Kita lihat bangunan saja. Tapi di dalam rumah ini bertakhtalah Allah pemberi hidup ini. Lalu kita lihat pada ayat yang berikut. Ayat 12 sampai ayat 14, bahkan pasal 2 ayat 1. Di situ bicara tentang pembangunan rumah Tuhan. Ya, berapa lama orang Israel tidak peduli dengan rumah Tuhan. Setelah mereka ada dalam pembuangan, rumah bait Allah roboh, dong tinggal malas tahu, teramau tahu, pusing dengan bait Allah itu, dong kas tinggal. Dong hidup dengan dong kesibukan diri. Dong puaskan dong punya kehidupan. Dong bikin seperti yang tadi Ibu Pendeta bilang. Lalu sekitar 15 tahun sampai 16 tahun. Barulah Hagai datang dan bilang mereka lalu membangun rumah Tuhan. Bapak Ibu saudara-saudara yang diberkati Tuhan. Ibu Pendeta mau bawa ketong dalam bagian firman Tuhan. Kalau tema ini bicara tentang tubuhmu adalah bait Allah. Karena itu mari membangun. Kalau yang tadi kita lihat gambaran dari cerita firman Tuhan ini bicara tentang pembangunan
rumah Allah, bait Allah yang sudah hancur, tinggal puing-puing, dan tidak mungkin orang mau beribadah kepada Tuhan. Bagaimana ketika gambaran itu diceritakan? Berarti orang ini dontra beribadah kepada Tuhan. Orang Israel. Sekarang Ibu Pendeta bawa dalam Kitompo hidup. Kitompo tubuh ini bait Allah. Kalau yang tadi digambarkan adalah gereja. Bapak Ibu bayangkan, kalau Kitompo diri ini, Kitompo hidup ini adalah tubuh Allah atau roh bait Allah. Bapak Ibu dong bayangkan kalau bagaimana Kitompo tubuh ini rusak. Tubuh ini hancur. Dapatkah seseorang dapat melakukan ibadahnya kepada Tuhan? Dapatkah dia mengingat kebaikan Tuhan dalam depo diri? Bagaimana dia mau lakukan? Sementara depo tubuh ini, depo diri ini, depo hidup ini bukan lagi dijadikan sebagai bait Allah. Bagaimana dia membangun dirinya kalau depo hidup saja rusak? Hidup tidak mengasihi Tuhan. Depo diri itu dia lakukan segala macam hal, mengotori diri ini sebagai tempat di mana Allah diam dan berkenan memberkati. Firman Tuhan hari ini bicara dengan jelas. Ketika tubuh kita yang adalah bait Allah dikotori, sudah pasti Allah tertinggal dalam tompo diri. Bagaimana Tuhan mau masuk dan berdiam dalam ketompo diri kalau kita saja tidak menjaga kekudusan hidup ini? Kita pakai hidup ini untuk melakukan segala macam hal, walaupun di dalamnya dong bilang orang ini dia rajin pi sembahyang, dia rajin kasih perpuluhan, dia rajin kasih pengucapan syukur, segala macam hal dia kasih. Tapi kalau tabiat hidupnya terbaik, Tuhan Allah tidak berkenan memakai kehidupan orang-orang seperti itu. Pasti Bapak Ibu do rasa. Ketika Tuhan Allah itu dia tinggal dalam ketompo hidup, yang selalu kita lakukan adalah hal-hal yang baik. Hal-hal yang selalu mendatangkan kebaikan bagi orang lain. Hal-hal yang selalu memberkati orang lain. Tapi kalau kita tubuh ini sebagai bait Allah, kita terjaga, kita tidak rawat, kita tidak pelihara dia, sangat disayangkan. Karena itu hari ini firman Tuhan dengan sangat tegas melihat dan bicara untuk kita. Karena itu Ibu Pendeta mau bilang pada bagian ini ada prioritas. Kalau Ibu Pendeta bilang prioritas, berarti ada sesuatu yang diutamakan di atas yang lain. Berarti Tuhan selalu nomor satu. Jangan taruh Tuhan nomor dua. Tuhan selalu nomor satu. Kenapa? Karena ketika Tuhan nomor satu dalam ketompo hidup, maka Tuhan dia akan masuk, dia tinggal dalam ketompo diri ini, lalu dia akan bertakhta. Karena itu tadi Bu Pendeta bilang, lihatlah keadaanmu. Bapak Ibu sekarang nompo keadaan baik-baik? Baik-baik? Kalau Bapak Ibu dong terjawab terbaik. Puji Tuhan, baik-baik. Dari muka-muka yang Ibu Pendeta lihat saja sukacita. Itu berarti tandanya Bapak Ibu dong hidup baik-baik. Itu tandanya Bapak Ibu dong hidup itu dipelihara dan dijaga sebagai bait Allah. Kalau kita baca firman Tuhan ini, Ibu Pendeta baca saja, waduh, betul Ini bagian yang dia bilang untuk kita. Kadang di antara kita semua, Ibu Pendeta, Bapak Ibu majelis, Bapak Ibu saudara-saudara jemaat, kita ada pada bagian yang diceritakan ini.
Siapa bilang di antara Bapak Ibu pendeta tidak punya kesibukan? Kita punya kesibukan semua. Ibu pendeta pergi dari pagi jam 7, pulang jam 4 bahkan jam 5 dari kantor. Lalu, ada ibadah. Harus. Itu yang tadi Tuhan bilang. Bagaimana keadaanmu? Setiap orang akan diperhadapkan pada situasi itu. Ini bicara tentang prioritas. Aduh, saya sudah capek sekali, saya sudah lelah sekali. Tapi untuk Tuhan saya akan pergi. Ada yang melakukan seperti itu? Ada? Puji Tuhan. Karena untuk Tuhan. Iya toh? Karena untuk Tuhan. Maka apapun keadaan saya akan pergi. Apapun keadaan saya harus pergi melayani. Ibu pendeta hari ini melayani di rayon ini. Puji Tuhan. Biar capek, pergi. Karena apa? Tuhan berkenan memakai setiap orang. Firman Tuhan lalu itu bicara tentang itu. Ketika Tuhan memilih, Tuhan melakukan pembaharuan dan keselamatan daripada Tuhan akan ada dalam setiap kehidupan. Karena itu bagaimana kita harus bertanggung jawab dengan kehidupan yang adalah milik Tuhan. Ada orang yang mudah-mudahan terada di jemaat ini. Ada banyak orang yang dia sibuk. Sibuk dengan urusan hidupnya. Tak pernah puas. Dia bikin satu, tak puas, bikin satu lagi. Untuk apa? Mencari harta. Dia bikin, dia lupa. Kalau ada Tuhan memanggilnya datang dalam persekutuan. Kalau tidak salah hari ini jemaat Yahim tutup tahun pelayanan. Masing-masing orang mulai koreksi diri sudah. 1 tahun ini kira-kira berapa kali saya datang untuk Tuhan? Kalau hari Minggu saya jarang-jarang datang. Ibadah-ibadah rayon yang unsur saya rajin ke tidak Masing-masing bilang sama Tuhan. Bukan bilang sama Bapak Ibu majelis, tak ada. Bicara sama Tuhan. Tuhan, nahele. Orang sentan dia bilang nahele. 1 tahun ini saya jarang-jarang datang sama Tuhan. Saya sibuk dan saya sibuk, kesibukan. Saya lebih utamakan sibuk itu daripada saya sibuk dengan Tuhan. Tuhan ampuni saya kalau 1 tahun pelayanan ini saya ada pada bagian itu. Ampuni saya Tuhan. Pasti Bapak Ibu doa rasa. Seperti firman Tuhan hari ini bilang. Kamu cari sampai bagaimana. Kamu makan sampai kamu terpuas. Kamu minum juga, kamu haus minum juga. Kamu tak pernah akan kenyang atau puas dengan itu. Kamu cari uang sampai banyak juga. Kamu kantong itu bolong. Barang itu dia keluar. Semua karena apa? Tuhan menghembuskannya. Hati-hati pada bagian itu. Tuhan tersadar. Dapat uang kaget-kaget bikin uang habis. Kenapa? Yuk karena kau teringat Tuhan toh. Kau sibuk dengan kau hidup. Tak pernah ingat persekutuan. Jarang datang sama Tuhan. Nanti sakit baru bilang majelis jemaat Tuhan berdoa saya. Lalu ibadah kau datang. Tidak toh? Kau sendiri sudah. Itu dia. Ini firman Tuhan bicara hari ini. Tubuh kita adalah bait Allah. Tempat di mana Allah tinggal dan berkenan memberkati kehidupan kita. Kalau kita tidak pernah jaga bait Allah ini, mengkotori bait Allah ini dengan segala macam hal, bagaimana Allah mau tinggal dalam kita hidup? Allah tidak pernah akan berkenan memberkati kehidupan orang-orang seperti itu. Dia akan ada, tapi dia selalu akan merasa susah dalam dia hidup. Susah saja. Padahal kita mau lihat orang seperti itu dia tersusah. Tapi kenapa? Allah menghembuskannya.
Allah menutup pintu berkat dari orang itu. Karena apa? Dia tidak lagi mengingat Tuhan Allah dalam depo hidup. Karena itu Ibu Pendeta tadi bilang, jangan pernah bermain-main dengan hidup ini. Kalau sukasi untuk Tuhan. Kalau hari ini bilang Tuhan, dari semua yang saya sudah usahakan, saya kasih untuk Tuhan. Kasih untuk Tuhan yang sungguh-sungguh. Jangan sampai Tuhan hembuskan. Bagus lagi Tuhan ambil kopo harta. Tuhan ambil kopo hidup. Tuhan, sama si mau kerjain. Nanti kalau sama mati sapu usaha itu bagaimana? Hati-hati pada bagian itu. Ini banyak orang yang dontra jaga dompu diri, dompu hidup itu terjaga. Iya. Di Kemiri itu Ibu Pendeta lewat mimbar ini tegur umat Tuhan. Kamu jaga hidup itu sebagai bait Allah. Jangan kotori. Hari-hari kamu duduk belajar kelompok. Tulis skripsi tidak pernah selesai. Tahu toh kalau Ibu Pendeta bilang belajar kelompok. Hari Minggu, belajar kelompok terus. Ya Tuhan, ampunilah mereka. Ini bagian-bagian. Terpuas lagi Tuhan suka kasih berkat, masih main togel. Masih main apa dong bilang itu? King kah? Apakah? King Kong kah? Apakah? Bisa duduk dari jam 7 sampai pagi. Hey. Coba waktu itu kau pergi duduk untuk berdoa untuk Tuhan, memuji Tuhan. Datang untuk Tuhan itu gelisah-gelisah, duduk sebentar keluar pergi sudah. Gelisah-gelisah dalam rumah Tuhan toh. Semoga terada di dalam persekutuan GKI Yahim. Kalau orang yang datang duduk gelisah-gelisah, berarti dia terbilang Tuhan berkati dia hidup untuk datang ibadah. Tapi ketika seseorang yang berdoa, Tuhan hari ini saya pergi ibadah, berkati saya, kuduskan saya. Dia datang dalam ibadah nih, dia duduk dari awal sampai berakhir. Majelis dong kasih tahu, pengumuman dia dengar. Sampai selesai baru dia pulang. Itu orang yang sudah menyerahkan depo diri sama Tuhan. Itu orang yang dia jaga kekudusan hidupnya. Tapi kalau ada orang yang datang ibadah dia gelisah-gelisah, keluar masuk, firman Tuhan, doa syafaat, doa berkat dia terima. Lebih kau tinggal di rumah jangan kau datang sini. Karena apa? Kau tersiap. Kau tidak siap untuk membuka dirimu menerima firman Tuhan yang menegur, mengingatkan, mengajarkan sesuatu yang baik. Karena itu Bapak Ibu, saudara-saudara yang diberkati Tuhan, ketompo tema hari ini bilang tentang tubuhmu adalah bait Allah. Bangunlah. Bapak Ibu, hari ini seluruh umat Tuhan yang ada di Jemaat GKI Yahim akan mengakhiri tahun pelayanan 2023. Setiap orang akan datang duduk dalam perenungan diri. Tuhan, terima kasih. Kalau 1 tahun ini saya berjalan dalam penyertaan Tuhan. Kalau 1 tahun ini ada yang bertambah usia, tapi juga ada yang Tuhan panggil. Berarti kita yang tinggal ini Tuhan masih berkenan memakai kehidupan Bapak Ibu saudara-saudara. Karena itu berikanlah hidup ini untuk Tuhan. Karena ketika memberi hidup ini untuk Tuhan, jerih payah lelah hidup Bapak Ibu tidak sia-sia. Itu firman Tuhan bilang. Tapi kalau 1 tahun pelayanan ini ada yang tak pernah datang sama Tuhan. Kau urusan dengan Tuhan. Bilang sama Tuhan, Tuhan, saya datang sama Tuhan karena saya kesibukan. Tuhan, saya punya begini. Bicara untuk Tuhan. Minta ampun di Tuhan. Tuhan ampuni saya. Kalau tubuh ini, hidup ini saya tidak pakai untuk kemuliaan hormat bagi nama Tuhan. Ampuni saya Tuhan. Tuhan ampuni saya ketika kelebihan saya tidak persembahkan untuk pekerjaan Tuhan. Ampuni saya Tuhan. Tuhan ampuni pikiran saya ketika saya menyesatkan banyak orang. Masing-masing orang datang sama Tuhan lalu bilang,
Lalu Tuhan dalam perkenaannya akan memberkati setiap Bapak Ibu saudara-saudara jemaat untuk menjadi orang-orang yang selalu diberkati Tuhan. Lalu ketemu tugas, jaga gereja ini. Gereja ini bukan tugas kostor saja. Siapakah yang punya kepedulian untuk datang kas bersih rumah Tuhan ini? Kas bersih. Sekecil apapun pekerjaan yang kita lakukan dalam rumah Tuhan, Tuhan melihat itu. Dan Tuhan pasti akan memberkati. Tapi kalau kita ada pada bagian yang tadi Ibu Pendeta bilang, lupa dengan Tuhan, maka siap-siap sajalah. Kita akan menghadapi itu. Kau makan, kau tak pernah akan kenyang dan puas. Kau haus, kau minum, kau tak pernah puas. Kau akan mencari segala sesuatu, tapi kantongmu akan bolong dan berkat itu akan keluar. Tapi pada intinya, Tuhan akan menghembuskan semua itu. Kalau kita tidak lagi berkenaan bagi Tuhan. Karena itu kita petugas semua, mari jaga gereja ini. Gereja adalah rumah Tuhan, di mana Tuhan berdiam dan memberkati umatnya. Siapa yang bermain-main dengan rumah Tuhan, depo urusan dengan Tuhan, bukan dengan manusia. Firman Tuhan hari ini memberkati setiap kehidupan. Kita pulang dan renungkan, Tuhan, saya ada pada bagian mana? Saya adalah bait Allah yang sudah hancur puing-puing, ataukah saya bait Allah yang sedang saya jaga dan saya bangun? Berkati kehidupan saya ketika saya ada pada bagian itu. Tuhan Yesus memberkati kita semua. Amin.